minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati semua para hadirin, khusus daripada tamu undangan daripada Bapak Arif Rahman Hakim di dalam acara mendoakan ya daripada ba'da khitan. Jadi setelah dikhitan daripada putra beliau yang bernama Muhammad Catur Pradipta. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya mewakili daripada Sohibul Hajat ya. Moga-moga kehadiran daripada bapak-bapak, saudara-saudara semuanya mendapatkan curahan balasan yang besar, yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan daripada rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya, dan tentu bil khusus kepada keluarga Bapak Arif Rahman Hakim ya, beserta istri dan seluruh orang tua, anak-anak semuanya ya. Bil khusus tentunya daripada Ananda Muhammad Catur Pradipta ya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dicurahkan daripada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya yang sudah hadir memenuhi daripada undangan daripada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bayinat, bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu menjaga silaturahmi. Dan hamba-hamba yang menjaga silaturahmi akan mendapatkan nilai balasan yang begitu sangat menggembirakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, hal-hal musibah. Mudah-mudahan kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu marilah sama-sama ya kita buka daripada majelis di dalam kita berzikir, berdoa, mendoakan daripada Ananda Muhammad Catur Pradipta, semoga menjadi anak yang baik, anak yang soleh ya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Dan begitu juga untuk kita semuanya, mengawali daripada majelis ini dengan mengharapkan daripada Fadilatus Suratul Fatihah. Mari kita sama-sama buka dengan membaca Suratul Fatihah ala kulli niyah wal hajah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana kita berdoa dan berzikir keselamatan dan tasyakuran. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah kita, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi jalan kebaikan yang luas buat kita semuanya. Namun sebelum ada pun mata acara daripada malam hari ini ya, izinkan saya sedikit mengingatkan tentang bab khitan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan doa dan zikir, yaitu membaca yasin dan tahlil. Baru kita tutup dengan doa. Setelah itu kita ramah tamah.
Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bab khitan ini dijelaskan oleh Allah ya. Di dalam Al-Qur'an dan lebih jelas lagi dirinci di dalam hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Al-fitratu khamsun." Al-khitan, yang namanya fitrah itu ada 5. Ini, jadi ada hadis yang menjelaskan tentang yang namanya khitan, yang diawali dengan bunyi al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Apa itu fitrah? Apa itu khamsun? Jadi al-fitrah itu berasal dari kata fataro, yang artinya ciptaan. Fataros samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi. Fisittati ayat, dalam 6 hari. Jadi kata-kata fitrah itu diambil dari kata fataro, yang artinya ciptaan. Kemudian dirubah menjadi fitrah. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan fitrah itu adalah sesuatu yang menjadi sifat dasar dari penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan makhluk ini banyak, termasuk langit dan bumi yang diciptakan selama 6 hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalamnya ada banyak lagi ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk salah satunya al-insan, manusia. Jadi manusia termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciptaan-ciptaan itu semuanya memiliki sifat dasar, sifat yang menjadi bawaan lahir, bawaan terciptanya atau kejadian dirinya. Nah, dirinya manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki sifat yang khusus, sifat yang istimewa, sifat yang mulia, sifat yang tinggi, yang dikenal dengan sebagai insanul kamil, yang dikenal dengan sebaik-baik ciptaan. Ini takwin, sebagus-bagus ciptaan. Ini. Nah, karena manusia itu adalah merupakan makhluk ciptaan yang spesial, yang khusus, maka Allah mengingatkan juga harus memiliki sifat dasar yang harus dijaga. Jadi tidak sama manusia dengan makhluk-makhluk yang ciptaan-ciptaan yang lain seperti hewan, tumbuhan, tanah, air, matahari, bulan, langit, dan yang tidak terhitung, tak terhingga. Nah, manusia memiliki sifat yang khusus, yaitu dikenal kata fitrah. Apa sifat khusus manusia? Yang sifat khusus manusia yang harus dijaga adalah manusia memiliki sifat yang khusus terhadap yang namanya khitan. Apa itu khitan? Khitan itu adalah memotong sumber perkembangan biaknya yang menyebabkan di mana terjadinya kekotoran, yaitu pada alat kelamin. Nih dia. Jadi kenapa sih kita harus disunat? Biar nanti kita tahu kita disunat itu karena kita makhluk Allah yang spesial, makhluk Allah yang terbaik, yang sempurna, yang dicirikan pada alat perkembangan biaknya harus selalu dalam keadaan fitrah. Gitu. Apa itu fitrah? Yang kedua yang artinya suci. Jadi kalau fitrah yang pertama artinya sifat dasar penciptaan, fitrah yang kedua artinya suci. Makanya Idul Fitri itu hari raya suci. Makanya wajib bayar zakat fitrah. Tuh, dari mana kata fitrah itu? Dari kata sama, dari kata
fataro tadi. Jadi kata fataro itu memiliki arti semua ciptaan Allah itu memiliki sifat dasar suci. Walaupun anjing sekalipun, babi sekalipun tetap memiliki sifat dasar suci. Tapi ada bagian-bagian yang tertentu yang tidak boleh disentuh atau disamakan, karena itu menjadi bagian-bagian yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Seperti itu, wahai para hadirin jamaah doa ya. Dalam doa keselamatan dan tasyakur daripada Ananda Catur, Muhammad Catur. Jadi fitrah itu tidak bisa tidak, dia sehubung dengan penciptaannya yang tujuannya agar selalu terjaga kesuciannya, kemuliaannya, kekhususannya, keistimewaannya. Fitrahnya, pataronya tetap berlaku. Wajib dihitanin walaupun kondisinya kurang. Nih, ini pelajaran besar nih buat kita semuanya nih. Ya, biar nanti kok pakai perlu dihitanin kan. Dia keadaannya kayak gitu, bebas kewajiban syariat umpamanya. Apa nggak bisa melakukan syariat, tetap khitan harus khitan. Termasuk juga zakat fitrah, walaupun kondisi tetap harus dijakatin, Fit. Nah, ini hukum-hukum agama. Hukum agama khitan itu hukum dasar. Hukum dasar berhubungan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diberlakukanlah hukum yang besar, hukum yang wajib kalau menyalahgunakan sumber-sumber fitrah kita yang ditempatkan di alat kelamin kita. Makanya nggak boleh sembarangan hukumnya. Tuh. Pertama harus selalu dalam keadaan suci. Itu apapun yang keluar dari sana itu akan menghilangkan kesucian. Wajib wudu. Kalau itu berupa air kencing, ya kan? Ini toharo bab toharo, ya kan? Itu. Yang kedua, madi. Mazi. Tahu nggak madi mazi? Ya, kalau yang tua-tua jarang, anak muda biasanya suka sih. Ya, menghayal kan. Ya kan? Kalau yang tua lain, hadas besar dia. Kayak Rusdi udah hadas besar nih. Kalau kayak Kenal, nah ini Bang Egis, ini biasanya pasti hukum hadas kecilnya ada, madi mazinya. Gitu, menghayal kan? Kalau orang tua udah enggak, beda lagi. Nanti hukumnya hadas besar. Itu boleh dengan dibersihkan kemudian wudu, boleh sholat lagi. Tapi kayaknya enggak, kurang abdol mau mandi ya monggo, enggak dilarang kan gitu, seperti. Nah, yang gede-gede berlaku tuh hukum fitrahnya. Enggak usah ceritain, enggak, Ros. Nah, kalau keluar cairan yang besar yang disebut dengan mani, wajib mandi hadas besar. Ini makanya harus dihitan dulu. Oh, kalau nggak dihitan, nggak semuanya nggak berlaku nanti. Itu awalnya, karena itulah ciri kamu sebagai fataros. Nah, fatarullah, ciptaan Allah Subhanahu. Ini sebabnya dihitan, karena manusia itu makhluk yang memiliki ciri sifat yang khusus yang tidak boleh sama dengan makhluk-makhluk yang lah. Binatang kan nggak dihitan, jin juga enggak, apalagi malaikat. Seperti itu. Cuma manusia itu bukan apa-apa, ciri itu juga biar inget, jangan sampai bandel ntar udah gedenya kan begitu. Tuh, ingetin ini sumber kesucian, tapi juga menjadi sumber kehancuran umat manusia. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, ini sedikit yang perlu saya nasihati. Di dalam kesempatan kita bisa silaturahmi dalam rangka doa, kita sama-sama selamatan dan tasyakur di dalam khitanan. Jadi tetap walaupun kondisi fisiknya bebas syariat, harus dihitan. Walaupun dia bebas syariat karena dia sakit apa sebagainya, dia dibebaskan apa akalnya tidak mungkin melaksanakan syariat, tetap wajib mengeluarkan zakat
fitrah. Inilah yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini doa yang paling hebat ini hari ini. Ini doa mendoakan tentang fitrahnya manusia, sumbernya bahagianya manusia, sumbernya malapetaka. Nih kalau dikaji secara kajian lebih dalam lagi, ini wah, ini ujungnya cerita dunia. Ada dunia nih gara-gara masalah khitan sebenarnya nih. Nih, Adam sama ibu kita Hawa. Ini kalau dikupas kapan sih Adam di khitan? Ayo. Nah, ini kajiannya dalam, cuma belum nggak ada dalam kesempatan ini karena waktu terbatas. Ya ini aja buat renungan sendiri, silahkan dicari deh informasinya kapan Nabi Adam di khitan. Apakah Nabi Adam itu lahir ketika itu jadi orok? Apakah sudah gede? Bener nggak? Lah ini kan sejarah ini. Nah, nanti dia ada hubungannya nih sama Sajaroh.